Halo semua, kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan besaran vektor. Tapi sebelum kita bahas bagaimana menjumlahkan besaran-besaran vektor itu, terlebih dahulu kita bahas kembali apa sih sebenarnya besaran vektor. Jadi besaran vektor itu adalah suatu besaran yang mempunyai nilai dan mempunyai arah. Jadi yang namanya vektor itu punya dua hal sekaligus, yaitu ada nilainya, kemudian ada arahnya. Jadi kalau ada suatu besaran yang punya nilai juga punya arah, maka dia dipastikan disebut sebagai besaran vektor. Jadi ini adalah maksud daripada besaran vektor. Misalnya seperti apa? Misalnya gaya. Jadi gaya itu kan maksudnya memberikan tarikan atau memberikan dorongan. Kita ambil contoh, mendorong sebuah meja. Ketika kita mendorong sebuah meja ke utara, maka kemungkinan besar meja itu bergerak ke utara. Semakin kuat kita mendorong, maka semakin cepat meja itu bergerak. Lalu arahnya kemana? Arahnya ke utara. Jadi gaya itu punya dua hal. Punya nilai, juga punya arah. Maka gaya disebut sebagai besaran vektor. Kemudian bagaimana menuliskan besaran vektor? Jadi besaran vektor itu dituliskan menggunakan huruf cetak tebal atau huruf cetak tipis diberi tanda panah di atasnya. Ini maksudnya bagaimana? Sekarang kita lihat nih, ada vektor gaya. Nah, menuliskan vektor gaya, gaya itu simbolnya F ya, di dalam fisika itu. Nah, menuliskan vektor gaya, yang pertama bisa menggunakan huruf cetak tebal. Berarti ini, nah ini. Jadi ini dibaca sebagai vektor gaya. Kemudian yang kedua, bisa huruf cetak tipis, diberi tanda panah di atasnya. Ini huruf tipis ya. Yang pertama tebal, yang kedua tipis. Tapi yang kedua ini ada tanda panah di atasnya. Lah ini dibaca sebagai vektor gaya. Kemudian bagaimana nih kalau kita mau menyatakan nilai daripada suatu vektor? Nilai atau besar dari suatu vektor. Bagaimana cara menyatakannya? Untuk menyatakan nilai atau besar daripada suatu vektor, cukup ditulis dengan huruf cetak tipis atau tambahkan tanda mutlak pada simbol vektornya. Ya, jadi bisa menggunakan huruf cetak tipis atau kita beri tanda mutlak pada simbol vektornya. Misal, benda diberi gaya 5 Newton. Bagaimana menuliskannya? Yang pertama pakai huruf cetak tipis. F sama dengan 5 Newton. Atau huruf cetak tipis diberi tanda panahnya, diberi tanda mutlak. Nah, ini dibaca besar vektor F. Ini juga dibaca besar vektor F. Jadi besar vektor F-nya sama dengan 5 Newton. Atau dengan cara yang ketiga, yaitu huruf cetak tebal diberi tanda mutlak. Jadi garis 2 ini namanya tanda mutlak. Sama dengan 5 Newton. Maka ini dibaca besar vektor F itu sama dengan 5 Newton. Kemudian, bagaimana kita menggambarkan suatu vektor? Jadi sebuah vektor itu digambarkan sebagai sebuah garis yang diberi tanda panah. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita lihat yang ini. Ya. Jadi kita punya gaya F1 yang besarnya 15 Newton ke timur. Bagaimana cara menggambarkannya? Oke, kita gambar ya. Jadi kita gambarkan garis yang arahnya ke timur. Nih. Jadi garis, kemudian ada tanda panahnya ke arah timur. Maka ini vektor F1 yang besarnya
15 Newton ke timur. Kemudian kita punya gaya F2 yang besarnya 10 Newton dengan arah 60 derajat dari barat ke utara. Ya, jadi F2 ini 10 Newton, arahnya 60 derajat dari barat ke utara. Nah, sekarang bagaimana cara menggambarkan vektor yang seperti ini? Untuk menggambarkan vektor seperti ini, kita harus ingat kembali tentang arah mata angin. Ya, jadi kalau ke atas, utara, kalau ke bawah, selatan, kalau ke kiri itu barat, kalau ke kanan, timur. Nah, ini adalah arah mata angin. Nah, bagaimana menggambarkan F2 yang 10 Newton, arahnya 60 derajat dari barat? Yang pertama kita buat garis bantu ke barat. Nah, ini. Ya. Kemudian kita ambil 60 derajat dari barat. Nah, ini 60 derajat dari barat. Maka ini adalah vektor F2 yang besarnya sama dengan 10 Newton. Baik, sekarang kita lanjutkan materi kita, yaitu menjumlahkan vektor. Yang pertama kita menjumlahkan vektor yang segaris. Nah, misalnya diketahui vektor F1 dan F2 searah dan bertitik tangkap sama. Bagaimana menjumlahkan kedua vektor ini? Ini F1, kemudian ini vektor F2. Kemudian bagaimana dengan resultan vektornya? Apa pula itu resultan? Nah, jadi resultan itu maksudnya adalah jumlah total. Simbolnya adalah R. Nah, untuk menghitung bagaimana resultan daripada kedua vektor F1 dan F2, tinggal kita gabungkan. Ini F1, kemudian disambung dengan F2. Inilah resultannya. Jadi resultannya R itu sama dengan F1 tambah F2. Kemudian besarnya ini adalah F1 tambah F2. Jadi ini yang huruf besar ini vektornya. Ya, jadi ini adalah resultan vektor. Kemudian yang di bawah R sama dengan F1 tambah F2, ini adalah resultan vektornya, besar resultan vektornya. Nah, ini bagaimana menjumlahkan dua buah vektor yang searah, kemudian titik tangkapnya sama. Kemudian selanjutnya bagaimana dengan vektor yang tidak sama arahnya? Jadi misalkan vektor F1 dan vektor F2 berlawanan arah dan bertitik tangkap sama. Ini titik tangkapnya. Ini vektor F1 kita anggap ke kanan. Kemudian ini vektor F2 kita anggap arahnya ke kiri. F1 arahnya ke kanan dianggap bernilai positif. Kemudian F2 arahnya ke kiri dianggap bernilai negatif. Maka resultan vektornya itu akan sama dengan F1 dikurangi dengan F2. Besar resultan vektornya juga sama. Jadi R ini sama dengan F1 dikurangi F2. Contoh soal, vektor F1 4 Newton dan vektor F2 10 Newton bertitik tangkap di suatu titik. Berapakah besar resultan vektornya jika yang A, kedua vektor searah, yang B, kedua vektor berlawanan arah? Sekarang kita jawab. Untuk vektor searah, ini F1 besarnya 4 Newton, kemudian ini F2 besarnya 10 Newton. Di mana sih resultannya itu? Nah, untuk menghitung resultannya,
kita ambil garis F1, kemudian kita tambahkan garis F2. Jadi ini adalah resultan. Jadi kalau kita lihat dari gambar, besarnya resultan vektornya itu sama dengan F1 ditambah F2. Ini akan sama dengan kita masukkan nilainya 4 Newton ditambah dengan 10 Newton. Sehingga resultannya akan sama dengan 4 ditambah 10 itu sama dengan 14 Newton. Jadi ini resultan vektor jika kedua vektor itu searah. Kemudian kedua vektor berlawanan arah. Vektor F1 kita anggap arahnya ke kiri. Ini F1. Kemudian vektor F2 kita anggap arahnya ke kanan. Ini F2. F1 ini besarnya 4 Newton. Kemudian F2 besarnya sama dengan 10 Newton. Lalu di mana posisi resultan? Jadi untuk mengetahui bagaimana posisi resultannya, kita ambil vektor F1, kemudian kita hubungkan dengan vektor F2, tapi saling meniadakan. Nah ini. Maka resultan itu ini. Ya, dari titik ini ke titik ini. Ini adalah resultan vektornya. Jadi, resultan vektornya itu akan sama dengan min F1 ditambah dengan F2. Jadi F1 ke kiri, F2 ke kanan. Maka ini akan sama dengan min 4 Newton ditambah dengan 10 Newton. 6 Newton. Jadi ini adalah resultan kedua vektor jika berlawanan arah.